Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ainul Yakin, NIM 2121041040088. Baiklah, saya akan membacakan tentang materi saya, yakni pendidikan dan mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Pendidikan pada hakikatnya merupakan tali untuk mengantarkan peserta didik menuju pada kesadaran sosial yang lebih tinggi dari sebelum ia mengenyam pendidikan. Namun, kadang dalam perjalanannya pendidikan kerap malah memisahkan peserta didik dari kehidupan sosial. Hal ini karena pendidikan yang diberikan bukan lagi berbasis akan realitas masyarakat, akan lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan pasar, sehingga peserta didik setelah selesai mendapatkan pendidikan peka akan realitas sosial malah hilang dari realitas sosial. Melihat realitas tersebut perlu kiranya merubah akan orientasi dari pendidikan tersebut, agar pendidikan memainkan perannya sebagai motor penggerak mobilitas sosial. Sebab pendidikan sebagai pembentuk intelektual kepada masyarakat peserta didiknya merupakan faktor yang sangat penting dalam perubahan yang terjadi dalam masyarakat, yakni mobilitas sebagai salah satu indikator bahwa masyarakat kita mengalami kemajuan atau tidak cukup lantas kiranya dijadikan sebuah orientasi dari pendidikan. Sebab tanpa adanya mobilitas sosial, masyarakat tidak mungkin mencapai kemajuan kesejahteraan. Selanjutnya, bagaimana menerapkan pendidikan yang bagus di era ini? Tujuan yang dapat diambil dari rumusan masalah dan latar belakang di atas adalah untuk mengetahui dan memaksimalkan bagaimana cara agar pendidik dapat memaksimalkan dengan baik. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari makalah yang berjudul Pendidikan dan Mobilitas Sosial ini adalah sebagai berikut. A. Kita bisa tahu memaksimalkan pendidikan yang ada pada saat ini, mengetahui adanya kemajuan atau tidak pada saat ini. Bagi masyarakat, dengan adanya makalah ini bisa menarik baca tentang apa yang terjadi pada era ini. Pengertian pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yaitu education, yang berarti pengembangan dan bimbingan. Istilah dalam Islam disebut tarbiyah. Istilah yang diterjemahkan dengan pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia, baik di bagian rohani maupun di bagian jasmani. Pendidikan adalah proses yang terus-menerus abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi terwujud dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia mengatakan pendidikan tersebut adalah merupakan tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksud dari pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan dengan hazanah keislaman dengan beberapa istilah, yaitu tarbiyah. Tarbiyah adalah masdar dari robba yurabbi tarbiyatan, yang berarti pendidikan, sedangkan menurut istilah merupakan tindakan mengasuh, mendidik, dan memelihara. Takdim. Takdim merupakan bentuk masdar dari kata adaba yu'adibu takdiman, yang berarti mengajarkan sopan santun. Sedangkan menurut istilah, takdim diartikan sebagai proses pendidik yang difokuskan kepada pembina dan menyempurnakan akhlak dan budi pekerti. Selanjutnya, taklim. Kata taklim berasal dari kata alama, yang berarti mengejar, mengetahui. Pengajaran taklim lebih mengarah kepada aspek kognitif. Maka dapat disimpulkan bahwa taklim mencakup aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam hidupnya serta pedoman perilaku yang baik, sebagai upaya untuk mengembangkan, mendorongkan, mengajak manusia lebih maju dan kehidupan yang mulia,
sehingga terbentuklah pribadi yang sempurna. Tujuan pendidikan Islam. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwasanya pendidikan agama Islam adalah sebagai proses penyampaian informasi dalam rangka pembentukan insan yang beriman dan bertakwa agar manusia menjadi kedudukannya, tugas dan fungsinya di dunia dengan selalu memelihara hubungannya dengan Allah, dirinya sendiri, masyarakat, alam sekitarnya, serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Materi pendidikan. Hakikat kurikulum. Kurikulum pendidikan agama Islam memiliki misi yang suci dan mulia, yakni menjabarkan pesan kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad untuk memanusiakan manusia. Kurikulum dapat diartikan menurut fungsinya, sebagaimana dalam pengertian berikut, yakni kurikulum sebagai program studi, kurikulum konten, kurikulum kegiatan terencana, kurikulum hasil belajar, kurikulum reproduksi kultural, kurikulum pengalaman belajar, kurikulum produksi. Yakni selanjutnya pengertian mobilitas sosial. Dalam tiap masyarakat modern terdapat mobilitas sosial atau perpindahan golongan yang cukup banyak. Orang naik dan turunnya status dalam berbagai sistem status dalam masyarakat itu yang didasarkan atas golongan sosial, kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Menurut Heditono, mobilitas sosial adalah perpindahan seorang atau sekelompok orang dari kedudukannya yang satu dengan kedudukan yang lain. Kedudukan dapat berarti situasi, tempat, dapat pula berarti status. Sedangkan menurut Paul B. Harton, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Contohnya, warga feudal adalah warga yang menganut sistem kasta. Pada warga yang menganut sistem kasta, bila seorang lahiran dari kasta yang paling rendah, untuk selamanya beliau tetap berada di kasta yang rendah. Dia tidak akan dapat pindah ke kasta yang lebih tinggi, meskipun beliau memiliki keahlian ataupun kemampuan. Selanjutnya, cara untuk melaksanakan mobilitas sosial. Yang pertama, perubahan standar hidup, perkawinan, perubahan tempat tinggal, perubahan tingkah laku, perubahan nama. Selanjutnya, faktor penghambat sosial, mobilitas sosial. Yang pertama, perbedaan kelas, agama, diskriminasi kelas, kemiskinan, dan perbedaan jenis kelamin. Selanjutnya, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perbedaan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Dalam mobilitas horizontal terjadi perpindahan yang sederajat, tidak terjadi perubahan sederajat kedudukan seseorang atau sekelompok. Contohnya, mobilitas horizontal adalah perpindahan penduduk karena bencana alam. Contohnya kebanjiran, gempa bumi, dan seterusnya. Mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau sekelompok warga pada lapisan sosial yang berbeda. Dalam mobilitas vertikal terjadi perbedaan status yang tidak sederajat dan dapat dibedakan menjadi perpindahan naik ataupun turun dari strata satu ke strata yang lain. Selanjutnya, mobilitas argumentasi. Mobilitas antar argumentasi adalah perpindahan antara dua generasi atau lebih. Pada mobilitas ini menjadi landasan adalah status ekonomi dan terjadi di lembaga keluarga. Contoh-contoh mobilitas ini dibagi menjadi, yaitu mobilitas
intergenerasi, mobilitas intragenerasi, dan mobilitas geografi. Adapun selanjutnya yaitu saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama, angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi keahlian, perkawinan, dan organisasi keolahragaan. Selanjutnya, dampak mobilitas sosial. Gejala naik turunnya status sosial tentu memberikan konsekuensi tertentu terhadap struktur sosial masyarakat. Adapun dampak negatif apabila pada masyarakat terjadi mobilitas yang kurang harmonis, akan timbul berbenturan nilai dan kepentingan sehingga kemungkinan menimbulkan konflik. 2. Dampak positif. Dampak positif dari mobilitas sosial adalah sebagai berikut. Orang-orang akan berusaha untuk berprestasi atau berusaha untuk maju karena adanya kesempatan untuk pindah strata. Selanjutnya, dampak lain dari mobilitas sosial terhadap psikologi yaitu menimbulkan ketakutan dan kegelisahan pada seseorang yang memahami mobilitas menurun. Adanya gangguan psikologis bila seorang turun dari jabatannya, yaitu post-power syndrome, yaitu mengalami frustasi atau putus asa dan rasa malu bagi orang-orang yang ingin naik ke lapisan atas tetapi tidak dapat mencapainya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini yaitu pendidikan sangat penting bagi masyarakat, yakni khususnya Indonesia, karena dengan pendidikan kita sebagai anak bangsa bisa mencapai mimpi-mimpi yang ingin diraih. Dengan adanya pendidikan, semoga bisa dimaksimalkan oleh masyarakat, terutama masyarakat kita, karena pendidikan sangat penting bagi Indonesia untuk sekarang dan selanjutnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.